Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Sylvia Ika Octavia, pada pembelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai barisan dan deret. Itu bagian pertama, di mana yang akan saya jelaskan di sini mengenai notasi sigma. Itu pendahuluan dari barisan deret, aritmatik dan geometri. Langsung saja, notasi sigma. Notasi sigma adalah penjumlahan berulang bilangan-bilangan yang mempunyai pola. Dinotasikan dengan lambang seperti E ya. Sedangkan notasi sigma yang disertai dengan indeks dan fungsi, maka ditulisnya seperti ini. Jadi ada I sama dengan 1 sampai N FI. Menyatakan penjumlahan semua bilangan yang dihasilkan oleh fungsi indeks I sama dengan 1, jadi disubstitusi 1 sampai dengan N. Misalnya gini. Oke, saya misalin sigma I sama dengan 1 sampai 4 XI. Maka ini adalah penjumlahan dari si XI dengan indeksnya 1 sampai 4. Berarti nanti penjabarannya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Jadi I-nya diganti sesuai dengan ini. Kalau ini indeksnya I, berarti ini I yang diganti I. Kalau di sini N, berarti yang diganti adalah N. Lalu sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sifatnya adalah sigma C. C di sini adalah konstanta. C di sini adalah konstanta dengan indeksnya I sama dengan 1 sampai N. Maka ini artinya kalau dijabarkan C ditambah C ditambah C ditambah C sampai dengan N. Sampai dengan N, banyaknya N. Maka ditulis N kali C. Lalu yang kedua, sigma C kali XI, indeksnya 1 sampai N. Nah, di sini konstantanya bisa keluar dari sigma karena tidak mengandung fungsi. Lalu ini seperti biasa, I-nya sama dengan 1 sampai N, nanti dijumlahkan saja. Lalu yang ketiga, sigma penjumlahan dari XI dan YI. Ini bisa dipisah, jadi kalian hitung dulu XI-nya, lalu ditambah dengan YI-nya. Pengurangan juga sama seperti itu. Tapi kalau perkalian dan pembagian itu tidak berlaku seperti itu. Jadi kalian harus hitung XI Y-nya dulu, baru dijumlahkan satu persatu. Ini tidak berlaku untuk penjumlahan sama perkalian dan pembagian. Lalu yang ketujuh, sigma XI indeksnya 1 sampai N. Ini bisa dipecah seperti ini. XI indeks 1 sampai K. K di sini adalah bilangan antara 1 sampai N. Lalu dilanjutkan lagi K plus 1, ini N XI. Dengan K-nya antara 1 sampai N. Contoh soalnya. Contoh soalnya. Yang pertama, sigma indeksnya 1 sampai 5 XI. Oh ya, diketahuinya sini X1. Sorry, X1-nya 1. Oke, berarti ini adalah hasil penjumlahan dari XI. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai N-nya 5. X5. Udah, kita jumlahkan aja langsung. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Hasilnya adalah 21. Lalu yang kedua, jika sigma I sama dengan 1 sampai 10, XI sama dengan 50, maka
sigma I sama dengan 1 sampai 10, 2xi sama dengan, nah ini konstanta bisa pindah ke depan ya, jadinya gini, 2 sigma I sama dengan 1 sampai 10 xi. Nah ini berarti ini sudah ada diketahuinya, jadi 2 kali 50 sama dengan 100. Lalu yang ketiga, contohnya lagi, sigma I sama dengan 1 sampai 10 xi sama dengan 100. Lalu sigma I sama dengan 1 sampai ini 1 ya, sampai 3 xi sama dengan, nah ini pakai sifat yang terakhir. 3 itu kan ada di antara 1 sampai 10. Berarti kita bisa jabarkan seperti ini. Sigma 1 sampai 10 bisa dijabarkan jadi 1 sampai 3 xi ditambah, habis 1 sampai 3 kan 4 sampai terakhirnya 10 xi. Maka ini hasilnya adalah 100 dikurang yang ini. Sigma I sama dengan 4 sampai 10 gitu. Jadi ibaratnya kalau ini ada x1, x tambah x2 sampai tambah x10, maka dia dipisah. Jadi x1 sampai 3 dulu dijumlah, x4 sampai 10, tergantung dari soalnya. Lalu contoh soal keempat. Diketahui sigma I sama dengan 1 sampai 10, xi kuadrat sama dengan 100, sigma I sama dengan 1 sampai 10, xi sama dengan 30, sigma I sama dengan 1 sampai 10, i kuadrat sama dengan 250. Pertanyaannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 10 xi tambah yi kuadrat. Nah kalau ini, kalau kuadrat kita tidak bisa dijabarin sigma xi plus yi dikali sigma xi plus yi, tidak bisa ya tadi menurut sifatnya. Maka kita kerjakan fungsinya dulu. Di sini kan ada xi kuadrat, xi yi kuadrat. Berarti kita harus selesaikan yang dalamnya dulu. Sehingga jadinya sigma I sama dengan 1 sampai 10 xi kuadrat ditambah 2xi ditambah yi kuadrat. Nah, kalau seperti ini kalian bisa pisahkan karena penjumlahan. Jadi satu-satu. I sama dengan 1 sampai 10 xi kuadrat ditambah 2 kali, keluarkan dulu ya, I nya 1 sampai 10 xi ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 10 yi kuadrat. Lalu tinggal kita masukkan nih, ini 100 tambah 2 kali 30 tambah 250. Hasilnya adalah 410. Seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai notasi sigma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kalian bisa tanyakan ke saya melalui WhatsApp. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.